Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 03011282126030 dari B Indralaya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang alat pelindung diri atau yang bisa kita sebut APD untuk memenuhi UAS, ujian akhir semester dosen pengampu Bu Heni Fitriani. Next. Oke, kita beralih ke pengertian dari alat pelindung diri itu sendiri. Alat pelindung diri adalah perangkat atau perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari bahaya potensial di tempat kerja atau dalam kegiatan sehari-hari. Lalu ada tujuan penggunaan APD. Tujuan penggunaan APD adalah melindungi tenaga kerja, lalu meningkatkan efektivitas dan produktivitas pekerja, lalu menciptakan lingkungan kerja yang aman. Selanjutnya ada jenis-jenis APD, yaitu alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang terjadi karena kejatuhan benda yang keras. Ini juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, maupun suhu ekstrim. Lalu jenis APD berikutnya adalah alat pelindung tangan. Alat pelindung tangan, biasa kita menggunakan sarung tangan. Perlengkapan ini bisa terbuat dari material khusus, tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan. Ada yang terbuat dari logam, kulit, kanvas, kain, karet, atau bahkan untuk melindungi tangan dari zat kimia tertentu. Selanjutnya adalah alat pelindung mata dan wajah. Alat pelindung mata dan wajah ini biasanya kita menggunakan face shield. Alat pelindung diri ini berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari bahaya paparan bahan kimia, seperti amonium nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara ataupun air. Lalu percikan benda kecil yang panas ataupun uap. Lalu ada alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga ini contohnya biasanya earplug dan earmuff. Berfungsi untuk seperti sumbatan telinga, sehingga melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan karena dentuman yang keras. Oke, lanjut. Berikutnya adalah alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki ini biasanya terbuat dari sepatu karet dan safety shoes. Lalu alat kesehatan ini bisa melindungi dari benturan atau tertimpa barang-barang yang berat dan tertusuk benda tajam. Selain itu juga melindungi dari terkena cairan ya seperti cairan panas ataupun dingin. Lalu ada bahan kimia berbahaya serta dihindarkan dari terpleset karena permukaan lantai yang licin. Kemudian ada pakaian pelindung. Pakaian pelindung ini biasanya yang kita gunakan adalah rompi atau vest, lalu jaket atau pakaian terusan. Ini untuk menghindari dari suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, lalu percikan bahan kimia, uap panas, lalu terhindar dari benturan, radiasi, hingga gigitan atau sengadan binatang, lalu ada infeksi virus, jamur, dan bakteri. Lalu kita ada masalah pemakaian APD secara umum. Masalah ini kerap ada pada pekerja-pekerja yang melakukan suatu kegiatan konstruksi. Seperti yang pertama adalah APD tidak digunakan dengan benar. Pekerja harus diberi pelatihan yang benar tentang cara penggunaan APD. Karena biasanya ada saja pekerja yang lalai ataupun tidak menghiraukan dari APD ini. Lalu ada APD tidak dirawat atau tidak disimpan dengan benar. Nah, jika hal ini diabaikan, dapat mengurangi efektivitas APD itu sendiri. Jadi sebelum dan sesudah memakai APD kita harus menaruhnya kembali di tempatnya sehingga APD ini lebih terawat atau bisa bertahan lama jangka panjang sehingga bisa digunakan terus-menerus. Lalu ada APD yang tidak kompatibel. Fungsi dari APD itu sendiri tidak berjalan dengan baik saat digunakan oleh pekerja. APD tidak kompatibel ini tidak kesesuaian antara pekerjaan dengan
APD yang digunakan. Lalu ada APD tidak tersertifikasi. APD juga memiliki sertifikat atau standar. Dengan ini APD telah lulus uji atau layak pakai. Bukan hanya tentang bahan-bahan atau material yang tersertifikasi atau terstandarisasi, tetapi K3 ini memiliki sertifikasi seperti contohnya dari APD ini sendiri, seperti ada SNI, lalu ada ANSI segala macam. Jadi bukan hanya dari bahan materialnya saja di area konstruksi ini, tapi APD yang digunakan juga harus tersertifikasi atau terstandarisasi. Lalu cara memilih APD yang sesuai. Yang pertama adalah coba dan evaluasi. Coba APD yang akan digunakan untuk memastikan kenyamanan dan keefektivitasan APD tersebut. Jadi sebelum kita melakukan konstruksi, kita lebih baik mencobanya dulu. Apakah APD tersebut kompatibel dan apakah nyaman saat digunakan, sehingga pada saat pekerjaan konstruksi tidak menghambat seorang pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan efektif. Lalu ada evaluasi. Evaluasi ini jadi di saat eh, pekerja sudah menggunakan, lalu apakah ada keluhan dari pekerja tersebut tentang APD tersebut? Apakah APD itu nyaman digunakan saat melakukan pekerjaan? Lalu yang kedua adalah pahami risiko. Jadi kita harus mengenali risiko yang ada di tempat kerja atau lingkungan di mana APD akan digunakan untuk memilih APD yang sesuai. Lalu lakukan konsultasi dengan ahli K3 atau sumber terpercaya untuk mendapatkan rekomendasi APD yang tepat. Lalu ada efektivitas. Efektivitas ini tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya dan tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak ini kita bisa menggunakannya terus-menerus, sustainable. Jadi di saat kita menggunakan satu pekerjaan, lalu dirawat dengan benar, kita bisa menggunakannya kembali kepada proyek berikutnya. Lalu ada standar keselamatan untuk APD. Jadi yang disebutkan sebelumnya, jadi bukan hanya bahan materialnya saja, tetapi APD ini pun memiliki standarisasi atau sertifikasi. Lalu standar ini biasanya diatur jika kita berada di Indonesia diatur oleh SNI. SNI adalah Standar Nasional Indonesia. Lalu jika di Amerika kita menggunakan ANSI, American National Standards. Standar Institute. Oke, lalu ada EN, European Norms. Jadi peraturan dari Eropa untuk APD. Berikutnya kita bisa lihat di tabel ini standar alat pelindung diri. Kita bisa lihat dari sepatu safety shoes atau sepatu safety. Kita bisa melihatnya standar ada ANSI Z41 1999 ataupun ASTM. Lalu di Indonesia ada SNI 011 2009 dan SNI 7079 2009. Nah, catatan ini dilengkapi dengan pelindung jari kaki. Lalu bagian tengah sol sepatu dilapisi dengan besi atau baja atau material pelindung tusukan. Dapat dilihat dari tabel catatan tersebut seperti bagian tengah sol sepatu dilapisi besi atau baja material. Bisa kita lihat di gambar ilustrasi tersebut. Lalu ada rubber boots. Diatur oleh standar ANSI Z41 1999, lalu ada ASTM F24 1318, lalu ada SNI 011 2009 dan SNI 7079 2009. Dilengkapi dengan pelindung jari kaki. Jadi kurang lebih sepatu safety dan rubber boots ini memiliki kesamaan atau kemiripan. Bisa dilihat di gambar ilustrasi di sini. Lalu ada helm safety. Helm safety ini berstandar ANSI Z89.1 2014. Dilengkapi dengan suspensi dan tali dagu standar, sehingga pekerja bisa mengaitkannya di dagu. Bisa dilihat di gambar ilustrasi di sini. Lalu ada pelindung pendengaran atau hearing protection. Diatur oleh standar EN 352, lalu ANSI S3 191. NER adalah minimal
si earplug ini atau pelindung pendengaran ini mendengar suatu suara yaitu minimal 20 desibel kekuatan suara. Oke. Jadi bisa dilihat alat ilustrasinya itu bisa lihat di sini. Lalu ada kacamata safety. Kacamata safety ini diatur oleh standar SNI, ISO 4851, ISO 4852, atau ANSI Z87.1. Berpenutup samping white shield, white side shield, lensa bening atau tidak. Jadi bisa dilihat di ilustrasi tersebut, jadi di sebelah kiri dan kanannya itu memiliki penutup. Lalu lensa yang bening. Dapat kita lihat di sini. Lalu ada respirator. Respirator ini diatur oleh ANSI ASE Z882 2015. Lalu filter partikulat. Jadi memiliki filter partikulat P100. Lalu ada cartridge gas sesuai risiko. Bisa dilihat di sini. Contohnya. Jadi respirator ini bisa menerima suatu partikular dengan hitungan P100. Lalu kesimpulannya dari presentasi saya kali ini adalah pentingnya penggunaan APD harus diperhatikan oleh seluruh pekerja. Karena pekerjaan dengan benar, hati-hati dan penggunaan APD yang tepat dapat menghindari banyak kecelakaan kerja dan akibatnya. Itu saja dari saya. Saya tutup presentasi kali ini. Saya ucapkan jika ada salah, saya mohon maaf. Dan sekiranya teman-teman dapat mengambil manfaat dari PPT saya kali ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.